Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar semua? Ibu harap kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, Ibu menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang walaupun belajarnya di rumah, tapi anak-anak sudah menyelesaikan ujian mid semester 2 ini dengan baik. Dan hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran seperti biasanya. Tapi sebelum itu, Ibu mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam tema 8 atau kita mulai belajar pada materi pembelajaran tema 8, judulnya Daerah Tempat Tinggalku. Subtema 1 judulnya Lingkungan Tempat Tinggalku. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Yang kedua, menuliskan jenis-jenis teks fiksi. Yang ketiga, menuliskan amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Yang keempat, menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Yang kelima, menuliskan karakter tokoh, protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Yang keenam, menuliskan contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketujuh, menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Itu tujuan pembelajaran yang perlu anak-anak ketahui hari ini. Dan mata pelajaran ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita masuk pada materi pembelajaran 1, menjelaskan teks fiksi beserta unsur pembentuknya. Nah, di setiap daerah di Indonesia itu memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Alur, 4. Latar, 5. Amanat. Kita mulai dengan tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Tokoh, pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Alur, rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Di pembelajaran yang kedua, menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat, diwariskan atau dituturkan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Kita lihat, cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya, cerita Sikabayan dan cerita Abu Nawas. Itu masuk dalam cerita jenaka. Cerita rakyat yang kedua itu mite. Mite adalah cerita yang mengalami latar belakang sejarah.
dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak yang mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Yang berikut, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya, cerita kelinci dan buaya, cerita lomba lari kelinci dan siput. Itu cerita fabel. Lalu ada legenda, adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, cerita terjadinya rawa pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Dan yang kelima itu sage, adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualang yang mengagumkan. Contohnya, cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Yang kedua, jenis-jenis cerita rakyat yang kedua itu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi tokoh pada suatu kejadian. Cerita rakyat yang ketiga itu adalah novel. Cerita novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi itu tadi ada 3 jenis cerita fiksi. Ada cerita rakyat, yang kedua cerpen, yang ketiga novel. Ya. Menjelaskan amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca seluruh teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda. Ada tokoh yang berwatak positif. Contoh watak positif, diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, jujur. Sementara itu ada tokoh berwatak negatif atau tokoh yang tidak baik dalam cerita, yaitu berwatak sombong, kikir, dan pembohong. Nah, anak-anak perhatikan cuplikan teks fiksi berikut ini. Ketika ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengedap-edap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Nah, cerita tadi yang menjadi pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah rubah dan ayam. Tokoh rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Amanat dalam cerita adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yang berikut menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan atau pendukung dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks puisi. Dalam sebuah teks puisi, bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan.
Tokoh utama disebut juga tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama bisa berwatak positif, bisa juga berwatak negatif atau tidak baik. Yang berikut menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi memiliki dua sifat, yaitu baik, yaitu positif, dan sifat tidak baik itu negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut protagonis. Tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau negatif disebut antagonis. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berperan sebagai tokoh utama dan ada yang berperan sebagai tokoh tambahan. Setiap tokoh memiliki watak dan karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak dan karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Kita masuk pada mata pelajaran yang berikut, yaitu IPA. Untuk IPA ini di tema 7 kita sudah belajar ya. Ibu mengingatkan kembali tentang menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, anak perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar di samping. Becak bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya, maka diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh benda. Anak-anak perhatikan, benda yang diam menjadi bergerak. Itu pengaruh gaya yang pertama. Contoh, meja yang didorong, bola yang ditendang, atau gerobak yang ditarik. Itu benda yang diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh, saat sepeda sedang dikendarai, direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda, yaitu benda dapat berubah bentuk. Contoh, saat bola air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lain, balon yang ditekan atau ditiup akan berubah berbagai bentuk. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contoh, saat bola sedang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga atau otot. Gaya otot dihasilkan oleh kinerja otot-otot manusia. Gaya otot tidak terlepas dari kegiatan kita setiap hari. Contoh, berjalan, berlari, mengangkat barang, menarik, dan mendorong. Anak-anak bisa perhatikan
gambar yang ada ya. Baik anak-anak, sampai di situ materi kita, dan ini tugas yang perlu anak-anak kerjakan. Yang pertama, 1. Tulislah unsur-unsur dari teks fiksi. Yang kedua, tulislah jenis-jenis teks fiksi dan pengertian dari masing-masing. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan amanat pada teks fiksi. Yang keempat, jelaskan pengertian dari tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Yang keenam, tulislah contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan gaya otot. Yang kedelapan, tulislah 2 contoh gaya otot terhadap gerak benda. Baik anak-anak, jangan lupa mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa.